Perkenalkan, nama saya Jerima Ginting dari kelas 12 IPS 2 nomor urut 11. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai syarat pendirian usaha. Sebelum memulai usaha, ada baiknya memahami aspek-aspek legalitas serta prosedur perizinan usaha agar di kemudian hari tidak timbul masalah yang mempengaruhi kelangsungan. Langkah-langkah yang perlu diketahui dalam mendirikan usaha antara lain membuat situ atau surat izin tempat usaha dan HO atau surat izin gangguan, SIUP surat izin usaha perdagangan, membuat NPWP nomor pokok wajib pajak, membuat TDP tanda daftar perusahaan, membuat nomor rekening bank atas nama perusahaan, dan membuat AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan. 1. Membuat surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO. Surat izin tempat usaha atau situ merupakan pemberian izin tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya. Dokumen yang diperlukan ialah fotokopi KTP pemohon, foto pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 buah, formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan, fotokopi IMB izin mendirikan bangunan, fotokopi sertifikat tanah akta dan tanah, denah lokasi tempat usaha, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga, izin sewa atau kontrak, surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris, berita acara pemeriksaan lapangan. 2. Membuat nomor rekening perusahaan. Sebelum Anda membuat akta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan berapa persentase saham masing-masing pemilik. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan hal-hal berikut ini, yaitu membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. Selanjutnya, melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. Selanjutnya, menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal. 3. Membuat nama, logo, dan merek perusahaan. Sebelum akte pendirian perusahaan dibuat, Anda harus merancang dan mendesain identitas dari usaha Anda terlebih dahulu, yang meliputi nama perusahaan, logo perusahaan, alamat perusahaan, kartu nama dan tagline atau slogan dari usaha Anda, kop surat dan dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya ada stempel perusahaan, maksud dan tujuan usaha, jumlah modal usaha, susunan direksi dan komisaris, tapi khusus untuk PT. 4. Membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu atau pemilik perusahaan harus mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan domisili wajib pajak. Selain mendatangi kantor pelayanan pajak, para wajib pajak dapat juga mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak yaitu www.pajak.go.id. Yang kelima, membuat akta pendirian perusahaan baik dalam usaha berbentuk firma, CY maupun IPT. Anda perlu membuat kesepakatan tertulis dengan mitra usaha Anda. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akte pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris. Yang keenam, membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat atau domisili perusahaan. SIUP diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP dapat diberikan kepada para wirausaha baik perseorangan, CV, PT, BUMN, firma, ataupun koperasi. 7. Membuat daftar perusahaan atau TDP.
Tanda daftar perusahaan atau TDP adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. TDP diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat kota, kabupaten, dan wajib dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha baik PT, CV, firma, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Yang kedelapan, membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. AMDAL dibuat ketika perencanaan sebuah proyek dianggap akan mempengaruhi lingkungan hidup di sekitarnya. Lingkungan hidup tersebut meliputi aspek fisika, kimia, ekologi, sosial dan ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat. Ketika Anda membangun sebuah badan usaha, selain membutuhkan aspek legalitas dan perizinan usaha, Anda juga membutuhkan sejumlah modal untuk memulai kegiatan usaha. Dalam arti sempit, modal tersebut dapat berupa uang atau dana atau kekayaan finansial. Dalam arti luas, modal dapat berwujud peralatan, barang, gedung, ataupun tanah. Seorang wirausaha tidak akan dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa uang dan peralatan. Demikian juga sebaliknya, peralatan dan uang tidak akan berfungsi tanpa wirausaha sebagai pengelolaannya. Dengan demikian, modal uang dan modal peralatan sangat diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Untuk mendapatkan modal tersebut, Anda harus mengetahui sumber permodalan perusahaan dan cara mencarinya. Demikianlah presentasi saya hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.